Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Iqbal, masih ada di channel Pilar Muda. Sudah lama nih kita nggak ada video-video lagi karena ya sorry lah ada kesibukan saya sendiri. Tapi saya akan berusaha untuk mengupload video-video yang dimana tentang suatu kondisi di Freeport. Oke ya teman-teman, ingat nggak dengan video awal Pilar Muda? Video awal Pilar Muda menampilkan teman saya FGP yang dimana dia gajinya 40 juta katanya. Dan kalian tahu sekarang apa? Dia besok mau resign. Besok resign cuy. Langsung aja kita panggilkan, nggak perlu berlama-lama lagi. Abram Syanipar Bonar. Woo! Masuk. Abram Bonar Syanipar, anjir. Sorry, salah nama Bram. Gimana Bram? Ntar. Gimana bro? Dapat minuman loh di sini. Dari sponsor kayak. Gimana bro? Apa gimana? Sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Aduh, gak terasa besok sudah resign nih ya. Jujur, sedih kita kehilangan Abram. Dia hanya pindah kerja tapi sedih banget. Bram, di konten ini ceritain aja kesan lu selama kerja di Freeport bagaimana, terus hal-hal apa aja yang lu dapetin dari Freeport, pengalaman seperti apa yang lu dapetin dari Freeport. Harus bagus-bagus nih. Ya terserah lu. Gua nggak maksa. Iya. Gua nggak maksa. Kalau lu mau bicara di sini sama teman-teman biar teman-teman tahu silahkan. Kalau lu nggak mau ada yang dibicarakan, keep sampai lu aja ceritanya. Oke? Tanpa harus gua tanya nih ya. Nanti kalau gua tanya takutnya gua ngejar nih ke lu. Nanti lu nya jadi kepancing selesai. Iya, nggak apa-apa, gua suka ditanyain. Soalnya gua agak susah kalau bisa bercerita dari awal. Oke, langsung aja Bram. Total kerja di Freeport udah berapa tahun jadi? Gua sama Iqbal itu kalau misal sampai sekarang, gua karena udah resign duluan, sekarang itu udah 4 tahun 4 bulan kalau udah hitungannya. Bahkan udah mau 4 tahun 5 bulan kayaknya deh kalau di per Desember tuh. 4 tahun 5 bulan ya? 4 tahun 5 bulan kita bareng. Padahal tahun depan mau dapat koin nih Bram. Masih lama Pak. Itu masih berapa bulan lagi tuh? 8 bulan lagi berarti. 8 bulan lagi ya. Itu pun masih koinnya di order lagi kan. Jadi masih agak lama. Tapi tetap nanti kalau bisa kita resign di tahun kelima tetap dikirim. Terus oke. Terus selama lu kerja di Freeport, apa nih yang lu dapat pengalaman berharga apa nih? Secara lu kan baru lulus langsung di sini nih. Tolong ceritakan sama teman-teman penonton setia Pilar Muda, teman. Itulah. Iya, itu. Silakan. Kalau misalnya pengalaman berharga di Freeport tuh sebenarnya selama lu bekerja di Freeport, apa nih pengalaman yang lu dapat nih, Bram? Pertama sih, pengalaman di Freeport yang pertama sih lebih ke wow gitu, euforia ketika lu diterima perusahaan besar di perusahaan multinasional di Indonesia lagi kan. Yoi. Apalagi nih salah satu tambang terbesar di Indonesia yang banyak didamkan pada anak tambang lah terkhususnya untuk di perusahaan ini. Ini perusahaan bukan tergolong, memang perusahaan besar gitu, multinasional kan. Ya pasti ada sedikit kaget awal-awal, wih banyak bule. Biasanya kalau bisa kita di Bali ketemu bule foto bule. Ya, kalau di sini? Kalau di sini nggak mungkin lah, goblok. Paul ini kawan ini kenapa Ruwen? Terus habis itu dari itu kan perasaan lu pertama nih ya. Selama lu kerja 4 tahun 5 bulan tadi, apa nih pengalaman yang lu dapet di dunia kerja lu, di section lu lebih tepatnya? Karena kalau di section gue sih lebih sebenarnya agak kaget ya, karena gue kerja awalnya kan di bukan awal, gue kan sebenarnya basicnya teknik sipil. Tiba-tiba gue harus mempelajari kontrak karena gue bekerja di kontrak operation. Tapi yang jadi suatu challenge tersendiri, kita mempelajari yang baru karena kita tertantang sebagai fresh graduate program yang berpikir ya sebagai orang-orang fresh bagaimana kita untuk belajar lagi, untuk mengembangkan lagi. Seharusnya kalau misalnya kita sebagai orang fresh ya, apalagi yang baru-baru lulus kuliah, di mana kita masih semangatnya itu besar, ya kita harus mengembangkan, membuat inovasi, menunjukkan kalau misalnya kita bisa lebih baik lagi sebagai jiwa anak muda. Itu sih harusnya sebuah tantangan, sebuah yang bisa aku pelajari lah. Jadi aku lebih banyak karena sudah pindah section, banyak yang teknik sipil yang ku tidak aplikasikan, tapi aku mau belajar suatu hal yang baru, yaitu tentang kontrak, terkhususnya kontrak tambang. Walaupun di dalam kontrak itu nggak hanya tentang tambang, juga ada tentang konstruksi di dalam underground untuk operasional juga, dan itu banyak. Jadi kayak tentang kontrak itu sebenarnya banyak lah kayak gitu.
di dalam itu. Oke. Makanya jadi lebih banyak untuk belajar hal baru. Banyak kali itu Walaupun ya untuk basic di sipilnya. sipilnya udah nggak ada. Jadinya jadi hal baru dan meriset lagi yang baru gitu loh. Oke. Lalu nih, kenapa sih lu kok pengen pindah dari perusahaan multinasional? BTW lu pindah perusahaan kan ini? Pindah perusahaan. Itu kenapa? Alasan lu kenapa sih? Alasannya terkhusus ya mungkin nggak bisa dibilang terlalu muluk-muluk ya gitu kan. Orang pada mau sini tentang gaji, lu sosok challenge. Sejujurnya Freeport ini udah tergolong bagus sehingga sistemnya itu udah sangat bagus yang membuat kita ya udah kita mengikuti sistem aja. Membuat inovasi itu membuat sesuatu hal yang kita jadi sulit untuk penetrasi untuk merubah sesuatu hal yang baru karena sistem di Freeport ini udah terlalu bagus dan ketika kita membuat yang baru takutnya ya ternyata sistem yang kita buat malah jelek kayak gitu. Apalagi kan ini skaliber internasional ya. Iya, betul. Jadi ya agak lebih berhati-hati dan itu lebih lebih harus dipertimbangkan ulang lagi. Nah, disitulah membuat diri gua sendiri suntuk, bosen. Apalagi di umur kita masih muda, ya kayaknya gue pengen nambah skill nih, ngomong asal skill. Dan kalau misal gue pengen mengasah skill di sini, karena udah terlalu sistemnya kayak gitu, jadi kayak agak susah deh. Dan kita mau training, mau sertifikasi, mau atau apa, karena kita agak lebih remote area, jadi susah. Jadi lebih enak kalau misalnya kita melakukan itu di Jakarta atau di kota-kota besar, yang dimana training itu pasti ada kayak gitu. Jadi kita bisa menambah skill, dan kalau misalnya kita mau dijual keluar pun lebih mahal gitu, diri kita ya. Jadi mau dimanapun kita ditempatkan, berarti siap kayak gitu sih. Itu salah satunya. Kalau dari omongan lu tadi, di sini tidak dibebaskan untuk improvisasi kah? Seperti itu bahasanya. Mungkin ada beberapa beberapa departemen atau beberapa divisi mengizinkan. Tapi itu bagi lagi ke departemennya, apakah improvisasi itu sangat dimungkinkan bisa atau sebenarnya nggak terlalu penting banget gitu. Kayak ketika lu improvisasi, ya buat apa? Sama aja gitu loh. Iya. Jadi kayak hasilnya minim, ya effortnya banyak, tapi hasilnya minim gitu maksudnya. Jadi ya ada beberapa seksi yang kayak seperti itu, kayak gitu. Nggak semuanya. Beberapa bisa melakukan improvisasi, inovasi. Oke. Jadi lu dari perusahaan multinasional seperti ini bakalan kembali ke perusahaan nasional seperti biasanya, seperti itu? Atau kemana lu pindah ini, Bram? Sebenarnya ke perusahaan nasional ya, tapi kalibernya pun nggak nasional kali. Iya. Udah mulai, ya aku kurang kopi juga, kayaknya udah banyak juga ekspatriatnya juga di sana. Ya namanya perusahaan tambang pasti kalibernya udah ditambang lagi nih. Ditambang lagi. Tambang apa nih? Tambang Mas juga. Mas juga. Mas siapa? Mas Jawa kah? Mas Iqbal. Mas Cahyo. Oh, tambang juga. Kukira kau pindah di perusahaan-perusahaan lain. Ternyata industrinya tambang juga. Tambang juga, besar juga. Besar juga. Ya. Kebetulan lu tempatkan di head office-nya, mungkin di head office-nya itu di Jakarta. Wih, mantap kali. Rumah Jakarta, head office Jakarta. Itu. Gaji 2 digit. Oke. Ya inilah buat temen-temen kan bisa dicontoh dari kawanku satu ini. Baru lulus langsung ke Freeport. Dari Freeport jual nama Freeport, pindah lagi ke perusahaan yang dimana dia memang pingin lagi bekerja di kotanya sendiri, yaitu di Jakarta. Mungkin teman-teman bisa jadi motivasi teman-teman. Nggak ada yang nggak mungkin. Lu kuliah juga nggak pinter-pinter banget kan? Lulus kalau sorry ya, bukannya apa-apa. Dia sendiri yang bilang ke saya. IPK 4 di total dari semester 1, 2, 3, 4 jadi 1,1,1. Oh, nah itu teman-teman. Jadi teman-teman, aku ngomong gini bukan apa-apa ya Bram ya, bukan merendahkan atau apa, cuma buat motivasi teman-teman yang di sana. Mereka pada bilang harus ada orang dalam, masuk Freeport itu susah. Tapi saya sama Abram tidak ada siapa-siapa di sini, kita benar-benar nyoba sendiri. Nah, buat teman-teman mungkin kedepannya bisa ngikutin jejak kita atau lebih baik dari kita nih teman-teman. Oke Bram, lanjut lagi Bram. Lu mau salaman aja, sabar dulu. Siapa pengen salaman? Gatel ke paha gua. Oke, lanjut lagi Bram. Dari Freeport tadi lu bakalan pindah ke sana ke perusahaan tambang emas lainnya. Pasti lu ada proses interview kan? Ada.
apa sih yang ditanyain dari perusahaan yang mau nge-hire lu ini saat interview? Mungkin bisa jelasin sama teman-teman, silakan. Sebenarnya proses interview itu sebenarnya sama. Yang pasti kepribadian lu yang ditanyakan. Kalau misalnya untuk experience itu pasti ditanyakan apa yang lu kerjain, dan banyak yang kayak lebih teknikalnya apa yang lu kerjain kayak gitu. Mereka pasti mengetes kemampuan kalian untuk melamar untuk di posisi tersebut. Waktu di Freeport pun sebenarnya kurang lebih hampir sama, tapi karena fresh graduate kita lebih, kalau misalnya di bagianku lebih ke pribadi kita kayak gitu. Ketika kita menghadapi masalah, bagaimana penyelesaiannya kayak gitu. Tapi kalau misalnya waktu udah experience itu banyak ke technical juga, dilihat bener nggak kemampuan kita setara dengan 4 tahun pengalaman kerja, dan udah seberapa banyak yang kita udah pernah hadapi kayak gitu. Bagaimana cara mengatasinya, apa kerjaan kita biasa-biasanya kayak gitu. Mereka banyak akan menanyakan hal kayak gitu. Berarti teknikalnya ya, lebih ke teknikal. Lain sama fresh graduate ya? Beda, tapi ketika lu experience dan memang lu benar-benar mengerjakan hal itu, ketika lu ditanya teknikal, biasanya biasa aja gitu. Ya, karena memang kita kerjaan itu. Emang kerjaan kita itu gitu. Jadi kita ya slow aja jawabnya. Slow gitu. aja. Oke. Lah, gimana maksudnya gini? Dari ancang-ancang lu mau pindah kerja itu kan nggak mungkin nih hanya direncanakan dalam sebulan 2 bulan nih. Berapa lama tuh lu mau nyebar-nyebar lamaran sampai akhirnya lu keterima dan lu resign dari Freeport? Berapa lama tuh, Bram? Dari awal FGP sebenarnya gue udah ngelamar. Oke, fair. Jujur, fair. Jangan ada yang ngejudge lain-lain, teman-teman. Fair. Tapi semua akan berubah ketika kita menerima tanggal gajian. Oke. Udah berapa kali udah dapat gitu kan? Berarti sorry gua potong. Berarti ini bukan satu-satunya perusahaan yang udah nge-interview lu nih ya? Bukan satu-satunya ini. Di tahun ini langsung 2 diterima. Tapi dia udah yang di Jakarta ini udah lebih duluan manggil gua, ngurus gua sampai udah selesai, tiba-tiba dia baru kabarin, tolong kirim ini supaya karena Anda sudah diterima udah lulus, kami akan melakukan offering kayak gitu. Kalau yang satunya perusahaan apa? Industri apa? Tambang juga. Tambang apa dia? Kayaknya nikel ya. Ya kemungkinan di Indonesia Tengah lah, teman-teman. Ya di Indonesia Tengah memang ditawarkan. Berarti lama juga ya lu buat sampai di tahap interview ini dari nyebar-nyebar lamaran ya? Kalau misalnya yang terakhir ini di tahun 2021 akhir sampai 2020 sampai 2022 yang udah keterima itu konstan dari LinkedIn. Habis itu dari lebih banyak LinkedIn sih. Catat nih teman-teman. Dari LinkedIn. Catat. Sama ada beberapa dari IG yang kayak biasanya banyak informasi dari LinkedIn dan IG ngasih tahu ada lowongan di sini. Habis itu dia menunjukkan referral langsung situsnya yang asli gitu. Oke, catat teman-teman, dari LinkedIn, dari Instagram ya, media sosial, Google juga ngaruh juga pastinya ya kan. Oke, dari situ nih kita nanya yang lebih dalam lagi nih teman-teman. Kalian pasti bertanya, emang kurang gaji di Freeport? Balik lagi nih ke pertanyaan awal tadi ya. Tapi aku lebih ke gambarkan dari uang. Emang kurang gaji dari Freeport? Sekurang apa sih gaji dari Freeport kok sampai lu mau pindah, Bram? Apakah semuanya bisa digambarkan dengan uang? Sorry, jadi gini. Apakah yang lu cari ini uang atau kenyamanan kerja atau apalah itulah yang bisa lu jawab? Tolong jelasin, Bram. Sebenarnya pertanyaan ini juga sampai ditanya sama bos gua, dan gua selalu bilang, jujur, per tahunnya turun sampai 50%. Maksudnya? Di perusahaan gua yang baru, gua menganggap pendapatan tahunan lu. Pendapatan tahunan yang perusahaan Freeport sekarang dengan pendapatan tahunan yang nanti akan datang, itu hampir turun 50%. Tuh, dengerin, turun 50%. Catat ya, lanjut, Bram. Tapi yang mau kukorbankan pasti yang kita setiap yang kita akan mengambil keputusan pasti ada pengorbanan. Yes. Apa yang kita korbankan ya mungkin pendapatan kita yang besar, tapi apa yang pengen kuincar ya untuk belajar di luar lagi, mencari challenge lagi, mencari ilmu lagi, skill lagi. Jadi ketika kita berusaha untuk mengembangkan diri, kita lebih mahal menjual diri ya, menjual diri bukan tanda kutip yang kayak itu ya. Kopi. Maksudnya ketika kita mau dimanapun orang itu wah berani nih kayak gitu. Jangan sampai kita
kita menawarkan harga kita seperti harga Mercedes, tapi sebenarnya skill kita itu kayak mobil Avanza. Walaupun gue nggak ngejek salah satu jenis mobil kayak gitu. Tapi ya harus fair ketika memang lu pengen menjual harga lu Mercedes, lu skillnya juga harus kayak Mercedes. Iya. Kayak gitu. Oke teman-teman, harap bisa dicerna ya, mungkin bapak yang dari Freeport, senior kita dari Freeport, harap dicerna omongannya, karena memang agak sulit dicerna omongannya teman saya mungkin, tetapi maksudnya dia ingin menjelaskan dengan lebih baik lagi ya. Intinya dia bukan hanya mengejar uang untuk pekerjaan ini ya, karena kita masih muda, kita masih ingin mengasah ilmu kita di luar, kita masih ingin ngetes nih seberapa sih kemampuanku dengan bayaranku segini, di luar aku dihargain seberapa sih, kayak gitu. Itu dia masih pengen ngetes seperti itu ya. Bukan berarti nggak bersyukur, bedain karena kerja itu kalau nggak nyari uang ya nyari nyaman dalam tanda kutip banyak lah ya Bram ya. Ya, karena yang kita mau kejar itu nggak bisa kita salahkan, kenapa lu harus kejar ini padahal uangnya lebih banyak. Kita nggak bisa menjat satu hal demi satu hal yang lain gitu. Ya setiap orang keinginannya berbeda-beda, kita nggak bisa paksakan keinginan orang itu bisa diimplementasikan ke kita. Kita harus lihat juga, tapi kita bisa memberikan saran ke mereka, tapi kita tidak bisa mendidik mereka. Itu sih yang gue pegang. Maksudnya ya kan kadang ada orang juga yang memilih untuk bertahan di Freeport karena pendapatan besar. Aku nggak memaksakan, tidak mau menyalahkan, karena mereka sudah nyaman dan mereka memang maunya pendapatan kayak gitu. Dan skill ya kadang banyak juga yang juga tidak mau mencoba men-challenge dirinya di luar, ya nggak masalah kayak gitu. Sebenarnya semuanya itu ada ya harganya lah, plus minusnya gitu. Jadi bukan berarti dia bodoh dan aku bodoh kayak gitu. Semuanya ada perhitungannya. Jadi nggak ada yang bisa disalahkan sih menurutku. Oke Bram, udah mungkin omongan seriusnya slow aja teman-teman. Kita mau ngomong santai dulu sama Abram. Kalian tahu Abram ini S2 Pak, S2 ITB MBA. Iya kan? MBA. Iya, MBA. Nah, jelasin Bram. Secara pengeluaran lu untuk S2 mahal ya kan, biaya kuliahnya mahal, tapi lu memang ada cita-cita nih buat kuliah itu, buat masa depan lu yang lebih baik, gua yakin lah itu. Bagaimana cara ngelola duit lu nih akhirnya nanti nih? Wow, itu sepertinya sangat sulit. Jujur, biaya SD MBA ITB itu lumayan ya. Lumayan sangat mahal kalau menurut pribadi gitu kan. Cuman ya dilihat di sisi lain, ternyata walaupun ketika aku mengeluarkan dan ketika aku kuliah, ilmunya itu wow gitu. Pikiran tuh lebih terbuka gitu. Apalagi ketemu teman-teman dari berbagai perusahaan lain, kita makin terbuka, mereka sharing ilmu, kita sharing ilmu, permasalahan seperti ini. Habis itu dosen menjelaskan tentang dunia ekonomi, bisnis dan kawan-kawannya sampai sekarang ini seperti ini dan sejarahnya bagaimana kayak gitu kan. Strateginya bagaimana, jadi pikiran itu terlebih terbuka. Dan di situ juga kita diajarin bagaimana memanage orang, bagaimana cara jadi leadership yang baik. Walaupun ya sekarang kan kita belum jadi leadership, tapi kita dipersiapkan. Tapi dengan dari hal-hal kecil kayak gitu, dari teorinya dulu, kita bisa implementasikan ke hal-hal kecil seperti itu. Tapi untuk cara memanage uang, jujur aku masih agak kurang sih. Jadi lebih banyak kayak mendingan aku menghabiskan uangku, tapi investasi ke yang lebih baik, yaitu salah satunya bayar S2 per semester kan. Jadi uangnya aku langsung alokasikan ke tempat yang nggak bisa aku ambil. Jadi pas udah bayar semester udah aku transfer. Jadi hampir setiap bulan itu megang duit kecil gitu sih. Ya tapi kan dengan tujuan lu baik ya kan. Tujuan baik. Untuk nambah ilmu dengan perusahaan-perusahaan lain, bapak ibu yang ada perusahaan lain kan kayak gitu. Iya. Oke lah Bram kalau gitu. Gua sedih sih kehilangan lu. Temen main game gua nih bro. Hari-hari kita main game, sudah pulang kerja, main game, tidur, kerja lagi gitu terus. Sampai suntuk. Nah itu sudah. Ya jujur aja. Gua ngeri juga sih. Bukan ngeri ya, gua sedih juga kehilangan lu sih Bram. Ya udahlah kalau gitu Bram. Semoga sukses tempat barunya. Lu ada pesan-pesan nggak nih buat bos lu yang lalu? Ya bisa level 2 lu, bisa level 3 lu. Silakan lah Bram. Pesan-pesan lu ke mereka. Pesan-pesan sebenarnya. Tanda terima kasih ke mereka sudah bimbing lu, udah didik lu, dan nempa lu bisa sampai kayak gini. Sebenarnya udah gue bilang waktu perpisahan. Ya. Singkat aja singkat. Singkatnya terima kasih
sebenarnya semua ilmu yang kalian kasih ya bisa saya jual ke lagi gitu kan. Sebenarnya saya bukan curi ilmu, sebenarnya cari ilmu gitu. Kadang kan bos gue marah kan, curi ilmu ya. Aku bilang, enggak bang, aku cari ilmu di sini. Oke. Tapi ketika saya cari ilmu di sini dan saya menemukan Freeport itu baik, saya akan menyebar kebaikan itu di luar. Kalau misalnya Freeport itu memang bagus kayak gitu, buktinya hasilnya seperti saya kayak gitu. Walaupun saya udah resign dari Freeport, tapi saya akan menunjukkan ya saya alumni Freeport yang ya Freeport itu seperti saya kayak gitu, maksudnya banyak yang bagus kayak gitu. Iya. Siap kalau gitu Bram. Oke Bram, sukses tempat barunya. Ya. Cepat-cepat lulus S2-nya ya kan, makin bisa berkarir lagi. Sebelum kita tutup video ini, pose dulu Bram. 1, 2, 3. Yuk, thanks for watching and peace.